harus dilupain gitu. Menurut gue enggak, karena untuk lo bisa belajar akan kayak kesalahan-kesalahan lo, kenapa lo harus lupa? Kayak ya lo untuk evaluasi masalah lo yang kemarin ya jangan dilupain dong. Bener. Gue mengenyampingkan masalah gue dengan gue ngurusin masalah orang, karena gue tuh suka banget. Walaupun masalahnya beda. Time won't heal. Kan gue selalu denger selama ini kayak time will heal gitu. Nah maksudnya dia adalah bukan berarti waktu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bukan hanya waktu yang bisa menyelesaikan masalah. Lo yang harus nentuin kapan masalah lo selesai sebenarnya. Luar biasa. Airnya enak sekali. Keren. Coba. Emang paling enak sebelum ngobrol tuh minum lah. Nah masuk, ya contoh ya. Contoh, hey klien, contoh barusan tuh, oke? Oh iya bener. Gue ngasih tau aja. Udah ada ini ya template-nya? Udah ada template-nya, tinggal dipakai. Oke. Ya. Pop News kembali lagi hadir saudara-saudara, dan hari ini alhamdulillah sekali paket komplit karena saya tidak sendirian lagi, dan Dan Boy juga nggak sendirian lagi, ada saya gitu kan. Halo Dan Boy. Hai Kemal. Itu udah episode 60 sekian nih. Kita kira formasi lengkap kemarin setelah Astagfirullahaladzim, Kamal kemarin sempat nggak hadir ya. Dia nge-MC. Lo nge-MC apa sih kemarin? Acara-acara gitu ya? Lo nggak bakal paham, MC gue kan high class. Iya, tapi kalau sama Habib kemarin. Oh iya makanya high class. Nge-MC kok sama Habib. Kelas-kelas tinggi. Itu dia. Gak apa-apa, bagus. Kamal dengan pekerjaannya kemarin sempat ke Sulawesi ya? Tiba-tiba Pak. Iya. Nggak sampai Sulawesi, gila Jawa aja. Jawa pelosok. Udah lah, pokoknya yang penting kita sekarang hadir lagi dan kembali menghadirkan bintang tamu buat Pop Newser semua. Yes, dan kita sekarang kedatangan seorang wanita, akhirnya ada cewek Mal. Kemarin waktu lu nggak ada, gue ada cewek juga semua. Sih. Enggak, kemarin White Chorus ada ceweknya. Ada ceweknya, tapi dikit kan? Satu. Kayaknya juga satu. Iya sih bener. Iya. Betul. Tapi kita, terakhir kita cewek itu anaknya Tora ya? Iya. Nakal. Bocil lagi. Iya. Gila. Oke, kita udah kedatangan Agatha Priscil. Ya. Yang baru saja mengeluarkan EP. Economic Package. Ah. Apa sih katanya itu ya? Paket ekonomis. Paket ekonomis. Oh, baru tahu. Karena ada 5. Iya. 5 track. Kalau ada 10 album. 8 juga kadang-kadang sekarang orang udah full album 8. benar 8. Iya sih. Tinggal 3 lagi padahal. Kenapa? Ya udah rilis rilis. Iya. Nanti kita next aja. Nanti kita next aja. EP-nya judulnya Adriana. Betul, Adriana ini nama nyokap. Benar, Bang. Kok udah tahu gitu? Tahu banget sih gua. Apa kita skip aja interview hari ini? Ya sebenarnya sih begitu. Kan kita dapat press release-nya. Ini album emang buat nyokap. Makanya namanya Adriana gitu kan. Iya. Track-tracknya itu banyak yang bercerita soal daily activity gitu-gitu kan. Iya. Tapi masih banyak juga yang belum kita tahu soal album ini. Terus urusannya menyokap apa? Kenapa? Apa ini cuma hadiah buat nyokap doang, ya kan? Apakah di lirik-liriknya itu ada nyokap-nyokapnya? Itu yang belum kita tahu. Makanya saksikan Pop News episode minggu depan. Enggak sekarang dong. Sekarang. Biar teaser gitu. Cepet banget teasernya. Biar dia 2 kali. Nggak bisa ya. Kan lagi sakit. Oh iya kecian. Oh ya, Pop Newser buat yang nonton pakai masker ya. Ini Adriana. Adriana. Ini Priscil udah hari kelima radang. Jadi takutnya ketularan kalau nonton. Nggak usah. Itu informasi yang berlebihan. Tapi nggak apa-apa, gue setia kawan. Kalau pada sakit ya gue jangan lah. Cukup mobil aja yang mogok udah. Setia kawan goblok. Iya. Oke, yuk. Silakan disampaikan ulang soal albumnya karena tadi biasanya kalau host yang ngomong orang-orang pada marah. Pada para ya. Skip ya. Iya. Ya jadi Adriana itu adalah EP pertama gue itu. Kenapa namanya Adriana itu adalah nama ibu gue. Boleh tahu nama lengkapnya nggak? Adriana Elizabeth. Oh. Kalau Elizabeth kepanjangan. Di album ini memang gue dedikasikan untuk beliau karena isi dari track-track tersebut adalah petuah-petuah dari nyokap gue. Oh gitu. Betul, karena saya selalu datang ke beliau ketika ada masalah ya. Jadi dia selalu memberikan petuah dan solusi-solusi yang lumayan spot on. Jadi gue inget banget, terus akhirnya gue mikir kayak gue jadiin lagu aja kali ya. Asik. Tapi dari sekian banyak nasihat yang dikasih sama nyokap, yang paling nempel di kepala lo apa? Oh iya, ada 5 itu. Jangan pulang mabok. Apa? Jangan pulang malam. Ya, itu nggak masuk dalam benar, tapi. itu benar, itu dua-duanya tapi nggak masuk. Jangan Cuma nempel banget sih. Oke, jangan percaya cowok yang terlalu baik.
Enggak, itu enggak ada dari nyokap. Itu dari teman-teman biasanya. Itu dari teman-teman. Kalau dari nyokap gue yang paling nempel apa ya? Mungkin karena nyokap gue orangnya komunikatif, maksudnya dia komunikasinya baik ya. Jadi dia yang gue ingat adalah semua orang itu bukan dukun, alias kalau lo punya masalah lo harus kasih tahu, lo harus ngomong. Jangan nggak bisa kode-kode doang, orang lain tahu sendiri. Betul. Jadi kan biasanya gitu kan, kalau misalnya ada masalah lu simpan sendiri terus lu yang rungsing. Lo yang rungsing, ternyata sebenarnya masalahnya belum segede itu, tapi karena lo udah pemikiran lo udah kemana-mana duluan, jadi masalahnya jadi lebih besar dari yang ada. Padahal sebenarnya kalau dikomunikasiin langsung masalahnya bisa selesai. Dan lu tipikal yang kayak gitu? Dulu ya. Oh sekarang udah enggak? Sekarang enggak. Keren. Karena nasihat nyokap lu tadi. Iya, tapi butuh waktu ya. Enggak langsung kayak dia kasih tahu terus gue langsung. Ada adaptasinya kan. Betul. Tapi itu kan untuk masalah-masalah yang berhubungan sama orang lain kan maksudnya, ya kan? Benar. Tapi kalau masalah-masalah hidup lo sendiri kan kadang-kadang kita bermasalah sama keadaan nih. Nah, kalau dari kata-kata nyokap tadi, ya lo sharing juga nggak apa-apa. Iya. Iya kan? Walaupun itu nggak berurusan sama si orang tersebut. Benar. Maksudnya kayak at least mungkin kayak dengan lo mengkomunikasikan itu sebenarnya kayak ada sesuatu baru yang bisa lo dapat gitu, nggak semuanya yang ada di otak lo doang gitu. Sedekat apa sih lo sama nyokap? Bisa dibilang dekat banget sih, walaupun gue nggak tiap hari ketemu, tapi setiap gue ketemu pasti gue akan catch up dan ceritain semuanya. Jadi dia merupakan saksi hidup dari saya di perut kecil sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada masalah cowok gitu-gitu cerita bisa nyokap. Tapi biasanya pas masalahnya udah selesai. Oh baru cerita? Biasanya, maksudnya kayak pas banyakan tuh pas masalahnya udah selesai terus pas dikasih tahu sama dia kayak kenapa gue kemarin gak kayak gitu. Iya, jadi banyak yang langkah-langkah yang harus diambil tapi jadi salah dong. Tapi sekarang nggak apa-apa, jadi belajar sendiri sih. Enak. Tapi sekarang setelah lu tahu kenapa gue harus ceritanya pas udah kelar ya, sekarang kalau ada masalah langsung cerita nggak? Iya lumayan sih sekarang, jadi lebih terbuka cepat, ya? Iya, dan lebih terbuka aja sih jadinya. Gue minta contoh satu dong. Kan album lo kita lihat judul-judulnya. Ada The Art of Letting Go. Ya. Salah satunya kan? Yes. Itu berarti petuah nyokap juga? Betul. Oh iya? Coba dijabarkan buat pop music, itu menarik sekali The Art of Letting Go. Nah sebenarnya gue lumayan membuka ini sih, gue membuka multi interpretasi untuk orang-orang yang dengerin lagu gue. Sebenarnya semuanya gue lebih betul. Kayak terserah kalian mau mengartikannya apa untuk kalian sendiri. Tapi untuk The Art of Letting Go ini itu gue tulis berdasarkan nyokap gue yang di usia yang sudah tidak muda lagi ini, di beliau tuh masih keinginan untuk belajarnya tuh masih tinggi banget. Keinginan untuk kayak mengetahui hal-hal baru tuh dia masih eagerness-nya tuh masih tinggi banget. Terus gue pernah bilang kayak, kan gue nanya kan apa sih yang memotivasi mama sebenarnya kayak bisa pengen belajar terus gitu. Lalu gue coba bilang ya, karena untuk mengenal sesuatu yang baru lo tuh harus mengosongkan pikiran lo dulu sebenarnya, dan itu membuka ruang toleransi lo pada akhirnya gitu. Bener lagi. Jadi kayak untuk lo bisa menerima sesuatu yang baru, itu untuk lo belajar, kalau lo udah punya sesuatu di otak kan lo biasanya udah punya stigma-stigma tersendiri. Nah, untuk jadi orang yang open minded ternyata ya lo harus melepaskan itu dulu, baru lo bisa menerima. Dikosongin dulu ya, gitu. Dikosongin. Kayaknya nama sebenarnya nyokap lo Aristoteles deh. Ini kayak filosofi sekali. Lumayan, tapi beliau kayak backstory-nya banyak ya menuju sebuah petuah tuh dia udah makan asam garam yang sangat banyak pastilah. Tapi gue salah satu lagu yang sangat nempel di gue Terang Usai Gulita. Nah itu sebenarnya itu lagu di track ketiga ya kalau nggak salah. Iya. Itu lu sebenarnya apa sih ceritanya? Phil, gue pengen tahu aja sih. Itu lagu yang paling baru yang gue tulis. Yang lain tuh gue tulis 2020, ada yang 2020 udah, 2021, terus yang terakhir tuh 2023 barengan sama Lava. Gue tulis berdua. Yang paling recent itu gue tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh gue selalu hidup tuh penuh dengan distractions, karena gue ngerasa kayak, kalau gue lagi penat atau apa gue nyari distraction saja. Gue nyari kayak gue selalu hidup kayak yaudah deh masalahnya gue kesampingin dulu, yang penting gue sekarang gue seneng aja dulu. Iya. Oh distraksi macam bersenang-senang maksudnya. Iya ataupun jadi kayak lo alihin dulu, masa lalu lo pinggirin, lo ngongkrong bareng teman-teman lo kayak atau apa gitu-gitu. Sedangkan sebenarnya kayak nyokap gue bilang ya lo harus hadepin mau gimana pun, kayak sooner or later lo akan menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi kenapa harus lo bergantung pada distraction lo gitu.
Tapi manusiawi sih, maksudnya kayak kita sebagai manusia pasti ketika ada masalah, oke gue mau lupain dulu bentar, gue kemana-mana dulu. Tapi ujungnya lu sampai kamar keingetan lagi biasanya, kan. Dan kayak biasanya lu stuck di distraction situ aja terus. Jadi lu merasa oh masalahnya mungkin udah beres selesai, nih. Padahal belum kan. Gue boleh tahu yang paling banyak menguras hati dan pikiran lu nggak? Masalah seperti apa sih? Temanya aja maksud gue. Apakah asmara, kerjaan, atau kreativitas atau apa? Yang biasanya bener-bener lo lakukan banyak distraksi, lo tunda-tunda lagi untuk menghadapi masalah ini. Itu emang apa sih yang paling membebani pikiran seorang Priscil? Cowok enggak kan? Ketawanya cowok lumayan. Tapi lumayan. Gue lumayan rata sih, gue bener-bener semuanya tuh kayak. Berarti emang lo mungkin tipikal yang overthinking karena sesuatu atau gimana? Bisa. Jadi untuk gue mengurangi kayak gue gak mau mikirin ini, gue pikirin yang lain deh gitu. Tapi nah jadinya gue lumayan, ini lumayan fun fact, gue jadi baru tahu nih, baru kayak ada light bulb gitu sekarang. Kayak gue menyampingkan masalah gue dengan gue ngurusin masalah orang. Karena gue tuh suka banget. Walaupun masalahnya beda. Gue tuh suka banget kayak membantu menyelesaikan masalah orang, sedangkan masalah gue sendiri belum beres ya. Suka banget tuh kayak gitu. Tapi banyak kayak gitu. Banyak ya? Banyak. Itu soalnya biasanya buat redemption, Pak. Jadi seakan-akan lo pikir lo membantu diri lo, padahal enggak, masalah lo belum hilang. Nah tuh buat siapa itu ya kira-kira ya? Nah tuh dengerin lo. Lagi. Nah iya, jadi gue ngerasa kayak dengan gue membantu menyelesaikan masalah orang, at least itu tuh ada sesuatu yang pleasing buat gue. Iya betul. Betul. Habis berbuat baik gimana sih gitu ya? Iya kayak rasa udah ada kesenangan tersendiri gitu, kayak orang lain gak pusing gitu. Nah pas gue ingat masalah gue sendiri, gue kayak belum selesai lagi gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu. Tapi lu punya sohib kan maksudnya? Ada kan? Ada ring satu. Mereka itu tempat lo curhat gak sih? Benar. Iya. Suka bantu menyelesaikan masalah-masalah lo itu? Bisa bantu, bisa memperkeruh. Ya, saya mau jujur aja sama teman-teman saya. Teman-teman saya juga tahu. Tapi biasanya gitu, yang ring satu tuh malah nambah masalah biasanya. Soalnya biasanya kasih solusinya frontal juga kadang-kadang. Iya. Udah diriin aja, nggak bisa. Gue tuh nahan gara-gara gue nggak mau begituin. Benar. Nah, gue tuh maksudnya di album ini juga gue nggak mencoba untuk kayak bilang kayak nasihat nyokap gue tuh paling benar atau gimana. Enggak, gue pengen nge-share aja kalau gue juga mengalami hal ini loh. Dan gue mendapatkan pesan ini dari nyokap gue, siapa tahu itu bisa membantu kalian juga. Karena kan nggak semua orang masalahnya sama ya. Jadi gue nggak bilang kayak penyelesaian masalah gue tuh harus sama dengan masalah-masalah orang lain. Dan sebenarnya kalau dari segi lirik general banget nih. Hampir semua lagu-lagu lo. Kalau gue pukul ratain semuanya tentang romance aja masih bisa juga. Masih bisa sebenarnya. Masih bisa juga kan sebenarnya. Boleh kita kupas satu-satu nggak? Boleh. Karena gue penasaran banget per tracknya hubungan sama petuah nyokap tuh apa sih? Oh iya benar. Gitu. Track satu si apa judulnya? It's Coming Your Way. Yeah. It's Coming Your Way. It's Coming Your Way. Itu gue begitu lihat judulnya kayak ini apa nih, tentang takdir kali ya? Tentang lo harus siap-siap soal hal-hal terburuk atau terbaik yang mungkin terjadi kali ya? Menarik, itu menarik. Kalau dari petuah nyokap itu? Kalau dari ini sebenarnya yang paling common dan yang paling apa ya? Lagu yang paling menurut gue paling simpel sih dari mulai pengerjaan. It's Coming Your Way ini berarti dia fase yang mana, 2020 ya? Ini pertama kali ya 2020. Iya 2020 kan? Oke. Itu lagu pertama ya? Iya, lagu pertama itu ya sesimpel nyokap gue nyuruh gue untuk bersyukur aja sih. Maksudnya untuk selalu bersyukur kayak tiap pagi. Ya lo mungkin ngerasa kayak ada aja masalah kecil kayak makanya di liriknya tuh gue nulisnya kayak lo minum kopi daripada minum teh hari itu kayak kenapa, misalnya lo nyesel dengan hal-hal kecil aja dalam minum, maksudnya ada aja masalah kecil gitu yang sebenarnya tuh ya itu nggak masalah, itu cuma ada di hari itu doang gitu kayak pikirin banget. Iya gitu. Dan ya untuk itu ya lo bersyukur gitu, karena untuk mencapai kayak kebahagiaan lo yang maksimal ya lo harus bersyukur sih menurut gue. Kadang orang tuh susah banget bersyukur deh. Kayak emang susah, bukan susah sih, nggak sadar aja. Nggak sadar. Lo udah dapat ini tapi kayak masih kurang. Bahwa yang hari-hari lo jalanin itu sebenarnya nggak semua orang bisa menjalaninya. Betul, gitu. Minum teh, minum kopi nggak semua orang bisa tiap pagi minum teh, minum kopi loh. Bener. Orang diabetes gimana? Ya kalau kau punya pahit mah nggak apa-apa. Tehnya pahit juga nggak apa-apa. Apa nih yang nggak bisa, gue nggak ada bukan dokter. Coba cari contoh lain biar gue bener. Pucuk nggak boleh berarti, teh pucuk.
Kalau udah manis dia. Untuk sembuh dari penyakit kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya gitu maksud gue kan. Iya sih, bener ada sih. orang nih si Priscil hari ini nggak bisa makan keripik singkong atau ciki-ciki atau snack Karena lagi radang. Lagi radang. iya. Iya. Iya sih bener. Lu juga lagi sakit. Iya kan? Iya, tapi gue bisa Bersyukur. sakit gue bisa tetap makan ciki dan snack. Iya. Gue juga bersyukur tadi mobil gue mogok. Mungkin kalau nggak mogok gue udah nabrak. Iya kan? Iya benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ada hikmah di setiap kejadian termasuk yang sial-sial ya. Sebenarnya lebih kayak lo punya pilihan tuh berarti lo harus bersyukur lo masih punya Iya pilihan lagi, gitu. bener. Daripada Oh iya, bener, lo bener. nggak punya Sesimpel pilihan. kayak tiba-tiba kerjaan lu banyak, lu menolak pekerjaan yang lain itu, wah berarti Iya. itu harus bersyukur juga loh. Karena ada orang yang nggak bisa Nggak ada pilihan pekerjaan gitu. gitu. Bener. Iya. Itu Tapi iya it's sih, coming tapi your iya. way. Iya. Tentang bersyukur sebenarnya. Iya betul. Oke, itu kan kalau hubungannya nggak bakal tahu tuh gue. Iya sih. Jauh soalnya dari it's coming your way sama bersyukur. Iya benar. Gitu. Apalagi tadi track yang kedua. berikutnya? Yang kedua, Ruang. ruang. Ruang apa? Nah ruang itu yang tadi itu yang bukan dukun. Oh, Oh. Karena gue jadi gue nggak tahu kenapa dari ini ngomongin asmara ya. Beberapa hubungan gue itu tuh gue selalu dihadapkan sama orang yang kurang bisa mengutarakan perasaannya. mendem ya? Iya. Berharap lu tahu sendiri. Bro, nggak bisa bro. Sedangkan saya adalah orang yang kalau misalnya punya masalah gue pasti langsung ngomong kayak aku nggak suka. Iya Aku lagi. suka gini nih. Bener. Mungkin untuk sebagian orang itu kayak nggak baik karena kayak Iya. kalau nggak tahu momentum banget sih mungkin gue lagi capek emang gue lagi nggak pengen bahas ini tapi guanya kayak nggak bisa nahan mungkin itu juga nggak selalu baik gitu tapi menurut gue kenapa masalah harus dibawa tidur gitu kan. Sebelum tidur harusnya udah kelar nih. Nah, tapi Iya. ada orang yang mungkin juga kesulitan untuk mengutarakan Bener. masalahnya gitu. Tapi gue kayak, jadi gue yang selalu memotivasi beliau-beliau ini untuk kayak, kenapa Ayo, bisa cerita yuk. yuk. Beliau-beliau ini. Iya. Ya mungkin kalian yang ada yang ngerasa ya. tapi gue setuju sih karena bini gue juga gitu. Gue lagi makan tiba-tiba dia nggak suka sama sesuatu yang gue lakuin, dia ngomong di situ. Mood gue rusak lagi makan tapi ya udah, habis itu beres gitu. Ya udah ngomong-ngomong nggak jadi makan. Karena yang lo makan makanan dia kan. Iya. Kok tahu sih arahnya ke sana? Enggak ini beneran. Oh iya berarti itu emang dia pantas banget sih marah. Dia capek Ya, masak tapi- sendiri pengen nikmatin, wah anjing kan dimakan. Zodiak lo apa sih? Libra, Oh pantes. Kita gue ulang tahun dong lo, Oktober. September. September. Oh. Karena enggak coba 30. gue pengen tahu lanjutan pantasnya apaan. Libra Oh, tuh- pantes. Si Nggak, Libra tuh- astrologi banget. Libra tuh orangnya. to the point. Tuh kayak lu tuh kalau gimana Libra tuh the point, bentar ya, Iya. gua telah ya. Terus gampang akrab sama orang. Iya sih. Iya, To the point-nya boleh lah. Iya. Gue bacain dia aja kayak gampang akrab ya. Emang orangnya easy going pak kebetulan Iya, ya, gitu. Kebetulan ya, iya benar. Tapi Berarti lu sering kali bermasalah sama pacar-pacar atau mantan-mantan lo itu gara-gara itu? Iya Paling besar biasanya, tuh itu iya biasanya kayak komunikasinya tuh nggak sama cara komunikasinya tuh nggak nggak lancar, sama. nggak sama sih. Iya. Dia kayak- bisa ngutarain masalah yang harusnya. Udah gue ngomongin sekarang deh. Tapi si beliau ini dipendem di sini, dia disuruh nebak yang Iya, mana bisa bro. Bener gitu. Gila. Oke, itu tadi Ruang. selanjutnya? Yang ketiga adalah terang usai gulita Iya, itu tadi ini yang tadi gue favorit bilang. gua. Itu yang tadi. Yang gue bilang gue lagi banyak ya distractions yang gue hadapi. Tapi sebenarnya premis lagu itu yang paling penting tuh ada di lirik paling terakhir dari lagu itu. Tak semua yang kau kejar harus engkau dapatkan, tak semua yang kau lepas harus engkau lupakan. Karena nggak semua ya kayak apa sih kalimat klisenya kayak cinta tidak harus memiliki. Iya, gue gedek tuh sama kalimat itu. Iya. Ya tapi ya kadang Iya, gitu ya. kadang ada menyakitkan benernya. tapi jadi kayak iya tapi maksud gua jadi kesian gitu loh. Iya, kesian sih. Lu cinta sama orang tapi lu nggak dapetin tuh orang buat apa? Emang bukan jodohnya, Itu Mal. kesia-siaan. Itu mubazir. Iya benar sih. Iya. Oke terus. Iya. tapi gue kena banget sama yang si lirik terakhir itu sih memang. Iya. Sama yang keduanya itu lo bilang Tak tadi semua yang kau lepas harus engkau lupakan. Karena menurut gue kayak misalnya ya ini lagi balik lagi kayak misalnya lo bilang kalau lo harus mantan tuh harus dilupain gitu. Misalnya mantan tuh harus dilupain gitu. Menurut gue enggak karena untuk lo bisa belajar akan kayak kesalahan-kesalahan lo kenapa lo harus lupa kayak ya lo untuk evaluasi masa lalu yang kemarin nih jangan dilupain dong. Bener. karena dia bilang juga yang membentuk diri kita sekarang kan karena kontak dengan orang-orang zaman Betul. Atau apapun misalnya masalah lo yang udah lama gitu tapi
jangan dilupain gitu untuk lo bisa evaluate dan memperbaiki diri menurut gue. Buat lo yang mungkin udah sedikit lebih rumit lagi gitu ya, apa namanya fase hidupnya udah mulai tua lah intinya ya. Mungkin bukan mantan ngomonginnya kantor lama jangan dilupain. Nah, itu siapa tahu kan bisa improve ya di kantor baru. Bener gitu. Sil, tapi lu kan deket sama apa kok jadi gua? Lah, lo kan sekarang slang kan, kemarin lu demasif. Lo nggak boleh lupain demasif. Lu jangan pita-pita. Oke. Lu kan deket banget sama nyokap ya? Iya. Lu pastinya lebih sering curhat ke nyokap. Ada gak sih nyokap yang suka cerita sama lu juga? Oh, sering sih. Tapi biasanya kayak nyokap gue tuh kenapa gue juga sangat terinspirasi sama beliau karena menurut gue dia adalah salah satu orang yang paling compose menurut gue kayak dia tuh bisa banget channeling energinya dia kayak kalau dia lagi sedih nggak sedih-sedih banget, kalau dia lagi seneng nggak seneng banget. Jadi cerita sama gue tuh selalu kayak udah ada solusi dari dianya sendiri gitu loh. Oh gitu. Iya. Sama kayak anaknya dong. Ceritanya kayak seakan-akan udah kelar gitu fasenya. Nih mungkin gue dapetnya dari situ. Itu kan. Iya. Jadi mak lo baru cerita ke lu pada saat itu ketika dia udah settlement gitu loh. Kondisinya udah bukan labil lagi. Berarti valid. Itu nyokap. Berarti lu bener anak dia. Iya. Lo bukan adopsi. Iya. Tadi gue mau di atas. Nah, sekarang jadi gue udah yakin. Nah, plak ternyata. Kalau dua-duanya masih ada kan? Bokap gue udah gak ada. Oh, bokap udah gak ada dari kecil? Dari 2014. Mantap tos. Tos bro. Emang ini harus ditosin ya? Nggak tahu, kasihan deh. Gue dari 99. Iya, udah gak ada juga. Kan gue lebih kecil, gak ada bokapnya. Oh berarti yatim geng? Yatim geng. Iya, bokap gue lagi tawarin bokap lo berdua di situ. Baru. Lagi ngopi ya? Iya. Tapi mungkin beberapa teman-teman yang nonton ini kayak tapi kan ada ya, maksudnya mungkin orang yang nggak sedekat itu sama nyokapnya gitu. Iya. Ya ini mungkin lo bisa. Sebenarnya cewek itu umumnya dekatnya ke bokap. Bener. Umumnya. Cuman berarti lo kakak gue lebih deket sama bokap gue. Kalau kakak gue lo cewek? Kakak gue cewek. Tapi kan berarti lo umur berapa tuh pas bokap udah nggak ada? 16 tahun. Sebelumnya emang lo deket juga nggak sama bokap tapi? Apa tetap lebih deket ke nyokap? Lebih deket ke nyokap. Lo anak berapa sih? 2. Dari 2 bersaudara. Dua-duanya cewek? Dua-duanya cewek. Nah kakak gue lebih deket kayak oh iya, berbagi. Dia lebih deket sama berbagi. Dia dapetin nyokapnya. Ya, mungkin teman-teman kayak apa ya? Kok gue nggak bisa dekat sama nyokap ya? Itu mungkin lo kurang komunikasi aja sebenarnya. Atau mungkin lo ngekos kali. Jadi padahal nyokap lo jauh. Iya aja. kadang gini kayak lo mau meluk nyokap lo aja suka malu gitu. Benar. Nah tapi kalau cowok iya. Iya kan? Kayak fun fact-nya nggak tahu ini fun apa enggak tapi fake aja. Biar kalian aja yang judge. Kayak gue itu juga keluarga gue tough love. Jadi kayak bukan yang kayak ngomong I love you, meluk, cium tuh kayak bukan yang hal yang lumrah yang sering dilakukan. Jadi gue kenapa salah satu motivasi gue menulis album ini adalah gue juga pengen ngasih tahu ke nyokap gue bahwa gue mendengarkan loh nasihat-nasihat lo gitu. Tapi gue tulisnya jadi gue bikin album aja deh. Berarti lo juga bukan tipikal yang Mama I love you, nggak gitu sama sekali. Sama sekali nggak. Dan cerita pun kayak memposisikan dua-duanya saat itu sebagai dua orang dewasa sedang bercerita. Itu. Ya bisa dibilang EP ini adalah wujud terima kasih lo ya. Iya, kayak gue wujud terima kasih gue dan gue pengen beliau tahu bahwa karena maksudnya gue juga udah lama nggak tinggal bareng sama dia, kayak tapi semua omongan dia tuh gue masih terpatri dalam hati, bos. Betul. Lanjut lagi ke lagunya dulu. Lagu keempat. Abis ruang apa? The Art of Letting Go itu tadi. Oh, The Art of Letting Go. Tadi tentang apa ya? Tentang yang nyokap gue yang lo harus mengosongkan pikiran untuk lo bisa menerima hal yang baru. Menerima hal yang baru. Letting go-nya tuh letting go hal-hal yang bikin lo tanpa nilai dulu deh untuk menerima nilai-nilai yang baru, kurang lebihnya gitu. Itu ilmunya saintis tau? Iya ada istilahnya tuh sayingsnya betul. Iya untuk lo. Karena untuk menerima berbagai kemungkinan. Benar. Itu untuk membuka ruang toleransi aja sih. Jadi lo lebih punya kayak toleransi terhadap sesuatu yang mungkin baru yang lo denger gitu. Gue harus buka dulu wawasan gue dan menyingkirkan semua omongan-omongan jelek tentang elu ketika gue kenal elu, boy. Jadi gue harus ini wujud bukti konkret. Iya. Gue kan
Jadi gue bisa menerima berbagai kemungkinan. Iya. Iya kayak gitu kira-kira. Ketika pertama kali gue mengenal Dan Boy, akhirnya sekarang bisa akrab gitu. Kalau gue menerima semuanya tuh, gue pasti antipati sama dia. Ngomong gitu. Tapi gue paling lama kan nggak sama lu. Apa? Nggak di sini paling lama sama gue kan. Emang gue belum pernah punya program host. Baru ini. Aduh, balik Oke. Sil. Lagu kelima. Ya. Berarti apa? Lagu kelima tuh judulnya One Day. Oh iya, One Day. One Day adalah single yang gue rilis juga sebelum EP ini. Jadi gue rilis single One Day dulu. Itu, nah ini adalah lumayan lagu yang prosesnya lumayan panjang sebenarnya. Ini dari 2021. Terus habis itu ini yang lagunya yang lumayan di bagannya lumayan banyak di acak-acak gitulah. Dan lumayan, jadi gini, gue tuh sebenarnya album ini tuh nggak plek-ketiplek semuanya adalah advice nyokap gue, tapi lebih ke gimana gue menyikapi advice beliau gitu. Jadi ada gitunya juga. Iya, jadi kayak gue juga realistically speaking bahwa gue sebenarnya bukan orang yang langsung bisa langsung terima itu, karena kan gue juga banyak mengalami hal-hal lain yang mungkin beliau juga nggak tahu gitu. Dia ngasih advice aja. Nah gue persifnya tuh kan sesuai dengan guenya kayak gimana. Nah si One Day ini tuh ceritanya, jadi gue pernah nanya ke nyokap gue kayak, Mam, aku tuh nggak bisa maafin adalah satu orang ini yang nggak bisa gue maafin. Beliau itu ya? Enggak. Oh bukan, ada, ini pertemanan berarti. Ini ada lah ini si satu orang ini di kehidupan gue. Lo takut banget dia nonton ya? Kayaknya nggak bakal sih, tapi ya mungkin ya. Jadi satu orang ini tuh nggak bisa gue maafin. Terus gue nanya ke nyokap gue kayak, Mam, aku nggak bisa deh maafin satu orang ini gitu. Terus nyokap gue kayak nanya kenapa gitu. Terus gue kayak ya udahlah, ntar juga mungkin seiring berjalannya waktu gitu. Nah nyokap gue bilang satu advice yang nempel banget di otak gue. Dia bilang time won't heal. Kan gue selalu denger selama ini kayak time will heal gitu. Nah maksudnya dia adalah bukan berarti waktu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bukan hanya waktu yang bisa menyelesaikan masalah. Lo yang harus nentuin kapan masalah lo selesai sebenarnya. Mau kayak 5 tahun atau 10 tahun lagi masalah lo baru selesai ya tetap lo yang nentuin itu masalah lo akan selesai pada saat itu. Paham. Kayak kebanyakan time will heal itu cuma dijadikan alasan untuk orang menunda aja supaya masalah itu ya udah gue nggak mau mikirin masalah itu. Padahal kayak sebenarnya masalah lo kapan selesainya tuh lo yang nentuin gitu kayak. Nyokap gue bilang ya kamu harus cari alasan kenapa kamu nggak bisa maafin orang itu. Kalau emang belum bisa maafin sekarang ya nggak apa-apa, tapi kamu harus tentuin kapan kamu maafin itu. Nggak bisa kayak kamu cuma mengandalkan waktu doang, itu nggak akan selesai juga. Dan di situ gue kayak iya juga ya. Bener juga. Udah dimaafin belum? Nah berarti ini sih belum ya, tapi saya masih mencoba. Gak apa-apa, gak ada salahnya dong. Iya makanya itu dia, gue kayak gue sangat amat itu nempel banget di otak gue, tapi gue masih juga mencoba untuk kayak mencari cara supaya gue bisa kayak gitu. Tapi nggak bisa dipaksa juga sih Sil sebenarnya. Itu dia, makanya maksud gue kayak tapi tetap membebani hidup dia tahu kayak begitu. Benar. Iya tapi kalau ya pasti. Buat Jenny kalau lagi nonton. Siapa namanya? Please, gitu. Nggak tahu. Jenny. Kok Jenny? Siapa tuh bener. Masa sih nama cuma dikit kok. Bukan Jenny, Rusli. Ada temennya Priscil namanya Rusli. Gak ada yang deket lagi nih dua-duanya namanya. Ya tapi gak apa-apa lah. Oh gak ada yang deket. Kita dapat petunjuk nih. Gak ada yang deket. Jenny berarti bukan J, bukan R. Bukan. Pandu parah lo ya. Kalau tahu Pandu. Ini Priscil sampai sekarang belum maafin lo. Ini kita masuk ke segmen tebak nama. Gue tahu. Siapa? Jangan bilang dia Presiden RI. Astagfirullahaladzim. Republik Irlandia kan? Iya betul. Aduh. Republik Indiana. Iya, aduh. Gue gak pengen jadi Presiden RI lagi. Gak pengen jadi presiden. Tapi menarik sekali kalau lo dengerin EP-nya Priscil ya. Ini rilis bulan Juni ya? Bulan Mei. 26 Mei. 26 Mei betul sekali. Dan gimana respon dari teman-teman, kemudian nyokap terlebih? Nah, karena nyokap gue orangnya tough love tingkat dewa ya, jadi dia cuma bagus. Enggak, sorry. Kronologisin dulu. Lu pertama kali kabarin dia itu face to face kah? WhatsApp kah atau gimana? Gue pertama kali face to face gue nanya sama dia kan kayak, Mom, aku bikin album ya pakai nama mama gitu kan. Gue nanya boleh nggak gitu. Oh ya boleh, yang bagus ya gitu. Wah. Bebannya langsung di bending. Gila, yang bagus di ya. bending. Gitu kan. Boleh, tapi yang bagus ya. Oh ya udah. Ya udah tenang padahal nyampe kamar kayak ya. Oh ini belum jadi ya konteksnya? Belum. Jadi oke. Terus udah akhirnya pas udah jadi gue kasih denger ke nyokap gue. Oh iya,
Terus gue kan kayak, akhirnya gue kasih denger kan 5 lagu. Terus nyokap gue kayak, oh pertama kali gue kasih denger, gue nyampe rumah udah malam banget. Akhirnya gue udah kelar tuh mixing dan mastering. Gue kasih denger, nyokap gue kayak, besok pagi ya. Gue kayak, oh iya. Oh berarti orang yang pertama kali denger setelah mixing mastering nyokap nih? Kurang lebihnya? Iya, dia salah satu di luar orang pertama. produser gitu-gitu maksudnya? Iya, salah satu orang pertama. Terus gue kasih denger, akhirnya besok pagi gue tanya gimana mam gitu, bagus gitu. Kayak, oh titik, bagus titik. Iya, pesannya jelas. Tapi itu udah cukup sejujur buat gue ya. Untuk yang selama ini, karena ini gue tuh kan lumayan mengulik love language gue ya. Kayak love language gue tuh ternyata words of affirmation. Nah, terus gue baru tahu dari ada salah satu teman gue ngomong ternyata love language kita itu adalah hal yang tidak kita dapatkan dari kita kecil. Katanya. Kemungkinan probability-nya seperti itu. Iya, probability teorinya. love language lo adalah sesuatu yang tidak lo dapatkan dari kecil. Bisa jadi sih. Gue tuh emang jarang banget dikasih words of affirmation sama nyokap gue. Nyokap gue tuh selalu kayak, iya lagi. Tuh kan mau bilang. Iya bisa jadi. Bener-bener gue baru. Dia cuma dapat itu dari nyokapnya. Bagus, pesannya jelas. Iya. Koran Tempo. Tapi udah cukup kan? Itu. Nah, tapi itu udah cukup buat gue karena wah ternyata menurut dia bagus ya gitu. Karena gue jadi menganggapnya pesan, maksudnya semua yang keluar dari mulut dia jujur, berarti emang benar. Iya. Tapi lu sempet kepikiran ini nggak sih? Jadi kan ide ini tuh muncul ketika fase 2020 beberapa track udah ada kah atau baru beberapa tahun belakangan? 2021-an gue baru memantapkan. Decide ini buat nyokap, gitu. Dan kebetulan lagu yang sudah ada cocok. Iya emang kebetulan gitu, lagu berarti. itu emang dari pesan nyokap gue juga, tapi gue nggak kayak mikir kalau gue bikin album aja. Iya belum ada angan-angan seperti itu. Sempat kepikiran juga kayak apa gue bikin musikan selera nyokap ya atau apa gitu nggak sih? Nggak. Sebenarnya nyokap gue seleranya agak nggak bisa ditebak sih, jadi gue akhirnya kayak ya dia dengerin banyak banget lagu gitu, tapi ya kebanyakan lagu-lagunya guru. Wah, mantap. Tapi lu kan gitu. Ada di industri musik, yang kenalin lu pertama kali dengan musik siapa sih? Nyokap? Nyokap gue dia main organ di gereja dulu. Oh di gereja. Lu sempet choir gereja juga gak? Paduan suara? Gereja dulu, ya choir di gereja dulu. Waktu kecil. Tapi lagu pertama yang didengerin ke lu apa dulu? Ingat gak lu? Kayaknya lagunya Sound of Music sih. Oh iya? Iya kayaknya. Dari nyokap? Nyokap gue kayaknya. Nempel tuh ya? Nempel sama soundtrack kartun-kartun. Pasti ya? Dulu pas kecil. Pasti. Hachi kan? Benar. Mendaki. Salah! Itu Hattori. Itu Hattori. Betul. Hachi kan tawon kan? Mama. Iya tawon. Iya benar. Lebah benar. Tapi ibunya cantik, ibunya Hachi. Iya lagi. Iya ibunya Hachi cantik banget, Mam. Ibunya Hachi tawon juga kan? Tawon lebah juga. Kayak Ayu Azhari cantiknya. Gue pengen kita pahami dulu di sini. Iya. Ibunya Hachi tuh lebah loh. Iya kan? Itu bilang mirip Ayu Azhari. Juga bisa cantik. Bisa memang. Kan makhluk Tuhan juga lebah. Iya. Belum pernah diantup sih lo. Udah. Masih cantik gak lebahnya? Cantik. Tapi. Belum pernah ya? Belum. Jangan sampai. Jangan dong. Gila, sakit banget sih, panas. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai lo pertama kali denger lagu. lagu. Iya. Jadi dulu tuh gue pas kecil tuh berisik banget. Mungkin sekarang ya. Aktif lah kalau bahasa positifnya itu ya aktif. Alias kayak bawel banget. Nah terus gue umur 8 tahun lah, nyokap gue kayak dia anak berisik banget lagi gitu. Dia kayak suruh ngapain ya, disuruh debat masih kecil gitu. Sama debat. Akhirnya kayak lesin musik aja deh, dilesin vokal gue dari kecil. Oh langsung vokal? Dia kayak menerjunkan gue kayak les vokal deh lo. Oh malah disupport dari kecil dan kebetulan lo suka juga kan? Tapi lo bisa main alat musik? Gitar bisa dikit-dikit, piano, tapi basic aja lah. Waktu main gitar pertama kali lagu apa? Ada pedenganmu? Yang gampang kan bro? Lagu ini, More Than Words. Oh, jago. Langsung itu? Jago dong itu. Itu malah buku kesekian gua belajar. More Than Words ya. Itu? Iya. Saying I love you. Iya itu. Kok keren banget lagu. Iya makanya. Sama Untitled-nya Malik. Ah gila, itu mah jago Sil. Iya. Ya itu kan tapi belajarnya juga lama. Iya sih. Habis itu udah nggak main lagi sekarang. Tapi sekarang lu kalau misalnya manggung main alat musik gak sih? Disuruh. Sama siapa kalau boleh tahu? Iya teman-teman gue. Dan kenapa?
Karena kayak sayang Sil, belajar aja lagi gitu. Gue kayak main apa? Gitar? Berarti apa gitar? Gitar sih kayaknya. Akustik lagi ya? pengen Gitar akustik belajar ya? lagi. Akustik sih gue nggak bisa kayaknya. Jadi nanti looknya seorang Priscil di panggung gini? Iya kalau gue, iya. Iya kan? Iya. Atau gini kali. Gini nih, pakai gigi. Gitu. Enggak, gue pengen coba sih. Gue pengen coba lagi belajar gitar. Tapi sejauh ini sih gue nggak main alat musik ya. Lu nyaman nggak tapi? Nyaman sebenarnya gue nyaman aja. Dulu tuh gue sempat beberapa kali mau main gitar tapi udah lama aja enggak. Dan soalnya jangan sampai karir musik lo ini disuruh temen lu gitu loh maksud gua. Nggak, lebih kayak karena temen gue bilang sayang sih kenapa lo dan challenging juga kan iya, sebenarnya. kayak lo coba aja belajar lagi gitu. Terus gue kayak iya sih bener gitu. Dan penasaran. Rampak sih belum ada cewek vokalis. Kecapi gak sih? Kecapi boleh juga gini. Kenapa? Belum ada. Itu pasti lu kayak media internasional. Balapan kondensor. Tapi Sil dari sekian banyak panggungan yang udah lu jalanin ya, sebagai musisi yang paling seru di mana sih lo? Yang paling seru kayak anjing nih penontonnya kok kayak gini ya gitu. Telanjang, ada yang nggak pakai celana. Oh iya, kalau dari omongannya, penontonnya kok kayak gini ya? Ah itu lebih kayak gitu ya. Bukan kayak, wah penontonnya kayak gini. Enggak, tapi lebih kayak, penontonnya kayak gini ya? Gitu ya tadi nadanya. Gimana sih? Waktu itu gue pernah manggung di Kemayoran. Jadi waktu itu hujan gede banget, gue hampir nggak jadi manggung. Konser musik ya? Enggak, Big Bang. Big Bang. Emang chaos banget kayak, wah udah chaos banget deh nggak jadi manggung waktu itu. Dan kepotong durasinya berapa lama ya Pan? Big Bang waktu itu kepotong. Tidur Panda tidur. 2 jam. Gila bener lu? Enggak waktu itu Kepotong durasi dia manggung berapa lama? Harusnya kan sejam manggungnya. Pokoknya jadinya cuma nyanyi 4 lagu ya? 4 lagu lah 4 akhirnya. lagu. Dari 9, dari 8 atau 9 jadi cuma 4 lagu. Karena hujan. Tapi terus abis itu kayak gue ngelihat kayak semua penontonnya tuh kayak Teletubbies gitu karena pakai jas hujan. Iya. Akhirnya gue bisa manggung kan, tapi masih hujan banget gede. Cuma pas di videoin jadi bagus banget. Ternyata pas di videoin gitu kayak walaupun tampias parah, gue kayak wah bener-bener kayak mata gue masuk air hujan, tapi pas di videoin ternyata jadi magical gitu, jadi syahdu banget. Tapi jadi kayak kompak gitu penontonnya ya, pada pakai jas hujan semuanya gitu ya. Ini ada angin. Keren. Jadi ada sinematografinya. Terus ada backstory-nya juga karena gue waktu itu bawain album Colors yang gue sama Rehan. Terus gue juga baru putus waktu itu. Jadi jadi magical parah. Ngerti gak? Gue yakin Rehan juga setuju masalah ini. Kayak bener-bener kayak mendukung gitu loh auranya. Terkadang orang meminta hujan untuk menutup air mata yang jatuh soalnya. Bener. Tapi gue lebih kayak mikirin makeup gue yang luntur. Kayak luntur lagi gitu. Bedanya anak Cijantung sama anak Bintaro. Siapa yang jantung? Lu. Depok. Iya itu. Gue Cibubur kok. Cibubur. Depok dia. Raffles. Anjing dekat lagi sama gue. Berarti lu masuknya apa tuh? Depok. Gue juga Cibubur bro. Bersih anak Depok, lihat nih. Tuh. Gue juga Cibubur kok. Kenapa tiba-tiba lu masuk? Lebih ke Pondok Ranggon. Pondok Ranggon ya. Jatiwarna. Enggak dong. Enggak ya, belum ya? Jaktim tuh Pondok Ranggon. Iya. Pondok Ranggon ya. Kampung Sawah, deket Kampung Sawah. Betul. Kasih aja, dia tuh dari kecil nggak dapat pengakuan soalnya. Jadi love language dia itu pengakuan. Iya. Lebih ke nggak dikasih kado. Dari tadi gue mikir pas, kok gue kalau dikasih kado seneng banget. Oh benar itu. Jadi itu apa ya? Kalau kasih kado itu apa ya? Love language tadi. Ini apa sih istilahnya? Iya, apa istilahnya kalau dikasih gift ya? Apa sih? Gifting. Ada gift-giftnya lah. Gift giving. Itu. Ntar gue cari tahu gua apa ya? Enggak, pas gue ulang tahun anak-anak patungan beli baju jersey Liverpool. Langsung gue menangis. Terharu. Nangis karena lo gak suka Liverpool ya? Suka. Oh iya, sorry. Abis dibayar, terus cuma dibayar sama Maul lagi, anjing kan yang ngado. Gak apa-apa ya. Oke, teman-teman, video klipnya udah ada? Video klip One Day udah ada. Nah, tuh. Video klip selanjutnya lagi digarap. Apa? Yang mana nih? Nanti ya boleh. Oh, belum boleh ya? Kata ini soalnya belum tahu. Ada 2 pilihan soalnya nanti. Oke, jadi buat teman-teman silakan dicek di semua digital streaming udah ada, video klipnya udah ada yang One Day. Sudah tayang di YouTube. Tapi dari 5 lagu yang ada di EP ini, yang paling apa ya? Susah dan anjir lagu ini proses pembuatannya susah dan berkesan banget yang mana sih? Yang tadi di otak-atik kah? Iya, One Day sih yang paling terakhir ya? lumayan susah dan itu sangat lumayan
memorable karena choir di lagu itu tiba-tiba Lava ngasih preview choirnya yang isi orang-orang Nigeria. Gue seneng banget. Oh iya? Iya. Yang part mana sih? Pas chorus terakhir. Lava ngelempar ke sana. Iya, ngelempar ke sana. Nigeria beneran Nigeria? Iya, orang Nigeria ada videonya. Bukan yang suka tinggal di kebun kacang ya? Bukan kan? Yang nggak tahu juga, mungkin mereka juga punya ya. Mereka buka jasa Kan choir tetangga-tetangga juga. saudara gue banyak Cuma Nigeria situ. gue nggak tahu, kayak tiba-tiba Lava bilang kayaknya cocoknya ini deh. Terus gue kayak pas ngeliat gue kayak wow. Karena gue selalu kagum dengan kemampuan mereka bernyanyi kan. Maksudnya dari kecil gue juga, ya gue besar mendengarkan kayak lagu-lagunya India Ari, Beyonce. Terus gue selalu kayak wah ngelihat mereka tuh kayaknya udah soulnya tuh kayak udah dari orok tuh harus ada udah vibra ngerti, gitu. Dan udah ngerti tempo gitu dari kecil. Iya. Terus gue kayak pas dikasih preview itu gue kayak wah kaget banget, kayak seneng banget. Gila, Lava the best banget bisa ke sana. Mantap emang lah. Lava terbaik ya. Emang kesana deh. Enggak Nggak lah. dikirim. Maksudnya dia punya koneksi ke sana tuh udah mantap banget, Mang. Ide aja udah mantap kayak Iya. kenapa harus ke Nigeria? Kayaknya sih cocoknya ini deh, karena kayak di lagu itu emang choir yang gue incer tuh bunyinya gospel, bunyi gospel gitu kan. So, akhirnya Gue boleh dengerin gak sih? Boleh banget. Yang part Nigerianya? boleh. Akhirnya dia kayak memutuskan. Berarti yang terakhir kan ya? Yes, ref terakhir. Lagu Berarti terakhir, album ini semuanya yang produserin Lava ya? Lava, betul. Berapa lama tuh Sil jadinya album ini jadi? Kayaknya nggak terlalu lama sih, 3 bulan gitu. 3 bulan ya? Lava tuh kan, maksudnya menurut gue beliau lumayan Banyak ya, ngantri ya? banyak ngantri dan apa ya, beliau tuh bunglon gitu loh, kayak bisa entah gimana caranya beliau tuh kayak mengeluarkan forte setiap musisi yang diproduserin gitu. Jadi dia selalu nggak pengen kemampuan si musisinya itu hilang, maksudnya nggak pengen kayak jadi lagunya jadi Lava banget gitu. Dan gue cocok banget apparently dengan cara kerjanya beliau gitu. Terus waktu itu akhirnya lumayan cepet sih ya Pan. Berapa lama ya waktu itu kita ngontek Lava? 2 bulanan gitu bisa. Ya dia Untuk EP ini doang? 2 bulan kelar maksudnya? Iya, prosesnya 2 bulan. Dari mulai first call itu 2 sampai bulan. kelar 2 bulan? Enggak, jadinya totalnya 5 bulan lah dari awal kita sounding pengen. Ya hitungannya cepet lah. Swear, gue pikir karena suara lu kan juga timbrenya kan low ya? Iya, betul. Gue pikir ini lu nyanyi berlayer-layer. Iya. Ternyata ini demonya begitu, ternyata langsung ditiban gue sama kasih lihat klien. boleh ya? Boleh, Wah, boleh. gila. Boleh. Sekarang Phil siapa? Phil Collins. Prefill. Agatha Prefill boleh. Agatha Prefill. Video ketika mereka nyetek. Iya lucu banget. Jadi Lava ngasih gitu. Karena suaranya emang bener-bener disamarin sama suara lo soalnya. Betul. Jadi emang di Jadi gue gak ngira itu choir. Wah. One day we will talk about it, we will laugh about it, but one day it's still someday. One day we will talk about it, we will laugh about it, but one day. gila sih. Gila, keren. Mereka tuh kalau nyanyi layernya mepet banget ya. Parah Jadi tuh. kayak rapet gitu. Kalau misalnya lo nyanyi bertiga Bagus kan banget. berarti lo nggak Bagi- bisa Iya, melodain di iya. autotune dan segala macam ya. Tapi kalau dia cuma- beloknya pada ngikut. itu gitu. dan mereka take langsung, gue pas dengerin bener-bener kayak nangis bombay. Gini jebel. Gue bener-bener kayak Bibirnya jebel. menangis. Gue kirim ke Lava, gue kayak Lava, gue menangis banget lagi dengernya. Oh, yang udah keluar yang one day ya? Mantap. Video yang udah keluar yang one day. Yes, betul. Silakan dilihat di YouTube kalau misalnya Siap. penasaran, itu udah ada di YouTube. Kalau misalnya lo mau dengerin lagunya dulu, silakan dengerin lagunya baru dilihat Yes. visualnya gitu ya. Boleh banget. Oke, itu dia isi dari album Adriana. EP terbaru dari Prisceo ya. Alhamdulillah sudah kita kupas. Jadi Sudah. pertanyaan-pertanyaan tadi saya di jalan tuh udah kejawab semua. Udah kejawab semua ya? Udah. Nah, kalau ngomongin- penasaran banget gua dari tadi. Oh gitu. Iya. Ya ampun. Karena kan kita cuma tahu ini buat ibunya doang. Oh iya sih. Tapi kita bener. nggak tahu ibunya model apa, perilakunya macam mana. Orang. Enggak maksudnya kelakuan ibunya. Ternyata ibunya filosofi Yunani, Iya. Aristoteles, luar biasa. Oke. Tapi Sil, kedepannya akan ada apa lagi Sil selain video klip tadi? Kedepannya Perpanggungan juga boleh ya kalau mau diinfo. boleh, paling dekat ada di Jogja. Ini tayang tanggal berapa ya?
Minggu depan. Minggu depan tayangnya. Lo ke Jogja kapan? Tanggal 20. Pas. 20. Pas, Bisa. berarti. Ya, tanggal 20. Abis ini tayang dia manggung nih. Yes, di Cherry Pop di Jogja, betul. Oke. Di mana? Cherry Pop. Cherry Pop. Cherry Yes. Pop, 20 Jangan ya? bohongin orang lagi ya. Anjing kagak, tenang aja lu. Kenapa? Ini suka bohongin orang banget. Oh, yang Gua selalu. liat story-nya dia. Selalu. Bohongin orang. Itu love language dia. Dia kecil tuh nggak pernah dibohongin. Enggak gitu. Oh, kita kan selalu kayak jangan main di luar ntar Iya. diculik tukang roti. Iya. Iya, pasti kita dibohongin terus. Iya. Kalau dia nggak pernah, kalau wewe itu ada kalau wewe, dia nggak pernah. Nggak gue main di luar kayak mau apa nggak dipeduliin sama keluarganya. Jadi sekarang bohongin orang kerjanya. Gue cuma bohongin orang, nyasarin orang aja. Ya sama aja. Gitu. Tapi gue ada satu pesan yang mau gue sampaikan, boleh gak? Boleh, silakan. Sil. Nggak, kayak gue pengen ngasih tahu kalau kan ini emang kebetulan adalah inspirasi terbesar di album Adriana adalah nyokap gue. Maksudnya Yes. ini album yang dedicated tuh nyokap gue. Tapi gue pengen kasih tahu kalau sebenarnya sosok Adriana di hidup kita masing-masing tuh nggak harus ibu. Kayak Iya. sosok itu bisa jadi temen, sahabat, Dan nggak kakak, harus satu bapak. orang ya? Dan nggak harus satu orang gitu. Jadi gue nggak maksudnya nggak berarti kayak sosok Adriana tuh harus perempuan dan ibu Iya. gitu. Jadi Mungkin sosok Adriana buat Kamal gitar misalnya, kan nggak ada yang bisa. tahu. Ya kan? Atau ya akun quotes di IG. Iya, itu betul. juga bisa. Ada ya? Enggak, Kalau iya, enggak, ada. ahli agama yang lo follow, Iya, itu kan iya, suka ngasih kita nggak quotes. pernah tahu. Nggak pernah tahu. Masing-masing Ustadz Adriana. Orang punya Adriananya sendiri-sendiri. Iya. Jadi silakan mencari Adriana. Gue berharap ya kalian semua punya sosok Adriana masing-masing yang bisa diajak berdiskusi. Itu dia intinya, jangan sampai lu nggak punya sosok Adriana dalam kehidupan lu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, bos. Itu. Dan kalau misalnya emang lu punya unek-unek di kepala, lu sampein. Betul. Karena orang-orang sekeliling lu nggak bisa baca pikiran lu. Bener. Udah itu aja. Kalau nggak disampaikan. Dan mungkin pesan terakhir dari gue, kayaknya buat anak-anak kita udah mulai harus memperdengarkan kembali Sounds of Music ya. Karena beberapa kali kita undang bintang tamu di sini. Kenapa emak bapaknya selalu memperdengarkan Sounds of Music ya? Oh iya bener, iya kayaknya. Iya. Emang iya? Iya. Ih, banyak banget. Iya. Gue pikir cuma angkatan gue doang yang dulu tuh mak bapaknya suka ngasih denger Sounds of Music, dia gedenya jadi musisi. Nyata sampai angkatan lu Iya, masih iya. begitu ceritanya. Masih banget. Sound of Music. Termasuk Revo dan Fauna. Iya betul. Oh, Revo. Tapi kayaknya Revo bohong deh. Kayak Revo bohong deh, gua gak percaya. Oke, dia Revo yang main saxophone bener. Revo Itu yang kita benar. lihat hari-hari, Hah? nah itu bohong. dia punya dua kepribadian. betul main saxophone aja suka pakai utang. Iya makanya kan. Iya Tapi kan? skillnya kan Tetep aja mumpuni. nggak bener. Skillnya Bener. mumpuni. Ya udah. Sil, kalau ada yang mau beli merchandise di mana Sil? Nah, langsung aja ke Sundongyang. Itu adalah tempat beli merchandise-nya anak-anak sanitar. Dieja, Dieja. Sundoyang. Sundongyang. Itu bisa ada di Sundongyang. Instagram bisa, terus di toko Orange bisa, toko Orange. Shopee bisa. Di Shopee. Merchandise lu ada kan? Ada dong. Kalau kita beli lu dapat berapa dari situ? Ya Allah, penting banget, gak usah. Nanti gue kasih rekap bulanannya di Sil, Menurut gue juga kurang hafal. si IP ini akan ada fisiknya nggak? Gue berharapnya sih ada ya. Jadi gue sebenarnya ada project lanjutan dari EP ini yang mungkin nantinya sekalian gue akan keluarin fisiknya. Oh, Tapi covernya Maksudnya? kalaupun nanti keluar fisiknya, ketika nanti barengan sama proyek lanjutannya itu, Ya. akan mengganti covernya nggak? Sepertinya iya. Oh. Tapi Iya. akan lebih bagus kok. Tapi tetap ada tulisan Adriananya. Oh, itu maksud gue jangan sampai hilang itu. Nggak mungkin. Adriana jilid 2 berarti. Nggak usah pakai jilid. Kayak PPT, Adriana aja. PPT. Adriana Iya. jilid 2. Iya, nggak usah pakai Para jilid. pencari Tuhan gimana? Iya banyak, Satu. ada jilid 16 sekarang Pak. PPT masih Naga Bonar juga. Gitu kan, jilid 3. bisa begitu. Tapi ya Adriana apapun aja. yang kalian sedang rasakan, masalah apapun, hadapi saja ya. Betul. Kalau misalnya emang harus diselesaikan 10 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Itu kan dewa tapi, ya kan Priscil? Ada bisa aja. Ya tapi nggak, maksud gua ya kalau misalnya lo berkutat dengan pikiran lo sendiri, dibagi ke teman lo, orang-orang yang terdekat gitu Karena ya. ingat, apapun yang lo alami sekarang, someday We'll we'll talk about it. Anjing, aneh We'll banget. laugh about it. Apa lagi? one day. Iya. Padahal lagi radang lo dia. Suara masih bagus. Suaranya radang-radang dah. Rada-rada itu ya. Gua nggak mau benerin lagi. Makasih ya, dua-duanya radang-radang atau radang-radang, gue tetap tersinggung soalnya. Jadi kalau ada yang mau nonton Priscil paling dekat tanggal 20 di Jogja, Yes. silakan bawa merchandise nanti ya. Yes, bawa. Bawa. Lu manggung biasanya full band ya? Ya, Oke.
lihat versi full bandnya. Biasanya kan kalau orang udah denger di streaming, pengen nonton live-nya gimana ya? Ada experience yang beda pasti gitu. Dan akan bawain lagu-lagu Colors juga. Tuh. Bener. Priscil tuh kalau di panggung biasanya gimmicknya nyembur api ya. Dan nanti pas di Jogja dia bakal datangkan teman-teman dari Nigeria itu yang bakal choir, asal lo tahu. Oh iya. Ya mungkin virtual ya. Ntar gue usahain. Hologram. Oke, Sil, terima kasih banyak. Sil, terima kasih banyak. Good luck. Thank you. Semoga makin-makin Amin. yang positif tentu saja. Ya. Dan terakhir pesan dari gue, semoga dalam waktu dekat dan secepatnya lo bisa memaafkan orang itu. Iya. Tapi menurut gue jangan dipaksa sih. Menurut gue ya. Iya. Nah, thank you guys. Ini akan aku tampung dua-duanya. Iya. Take note. Karena gue juga punya yang gak gue maafin sampai sekarang. Bodo amat. 15 tahun. Ini tentang Priscil. Bukan Cek tentang aja. lo. Love language lo gak pernah curhat ya? Kagak bukan. Banyak. Banyak. Terima kasih. Sampai ketemu di publish berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.